Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Terizda Zabila, nomor NIM 00120 dari kelas 3B1. Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dalam kehidupan sosial. Yang pertama, hambatan komunikasi massa adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif. Hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi umumnya terkait berbagai permasalahan yang terdapat pada komponen-komponen komunikasi. Pada komunikasi massa, jenis hambatannya relatif lebih kompleks sejalan dengan kompleksitas komponen komunikasi massa. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni hambatan sosiokultural, hambatan psikologis, dan hambatan interaksi verbal. Hambatan psikologis meliputi kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Saya mengambil dari contoh prasangka atau prejudice. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ditentukan oleh faktor personal, fungsional, sampai dengan kebutuhan. Pengalaman masa lalu, proyeksi, peran status, dan situasional, sampai deskripsi verbal, prosemik, kinesik, wajah, paralinguistik, dan arti faktual. Seperti contoh di samping, orang bercadar banyak orang berpersepsi bahwa mereka adalah orang yang ingin berbuat jahat, bahkan disebut teroris, karena dilihat dari pakaian berwarna hitam dan serba tertutup, sehingga membuat orang-orang berpersepsi buruk dan curiga terhadap mereka, dan membuat orang enggan berkomunikasi karena persepsi mereka sendiri, yang pada dasarnya pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan untuk kaum muslimah. Hambatan sosiokultural. Saya akan menjelaskan, hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan di mana komunikator organisasi media kurang peka dan memahami dengan baik terhadap latar belakang budaya dari kelompok yang menjadi sarana tujuan komunikasi. Jenis-jenisnya yaitu aneka etnik, hambatan mekanis, faktor semantik, perbedaan norma sosial, pendidikan kurang merata, kurang mampunya berbahasa Indonesia. Saya mengambil dari contoh jenis perbedaan norma sosial. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma istiadat yang disampaikan turun-temurun dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Beragamnya norma sosial yang berlaku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan terdapat pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat dan juga dianggap tidak baik bagi masyarakat lainnya dan sebaliknya. Berdasarkan dari gambar di samping, konflik yang terjadi adalah konflik sampit antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura yang mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal, yang hingga saat ini pun menyebabkan hambatan komunikasi antar kedua suku ini terputus karena adanya dendam di kala itu. Selanjutnya, hambatan interaksi verbal. Adanya hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa bisa memberikan pengaruh yang signifikan terutama dalam hal efektivitas penyampaian informasi. Hambatan interaksi verbal tersebut dapat terjadi karena beberapa macam faktor, yaitu polaris, orientasi internasional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Saya mengambil contoh dari orientasi internasional. Orientasi internasional merupakan sebuah perilaku dalam interaksi verbal dengan kecenderungan melihat ciri fisik yang menonjol dari diri individu. Orientasi internasional ini tentu saja bisa menjadikan penyampaian dalam komunikasi massa menjadi kurang efektif. Berdasarkan gambar di samping, berinteraksi dengan tunarungu misalnya, yang menjadikan proses komunikasi kurang efektif
dan akan sulit jika komunikator tidak bisa berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya, teori normatif. Teori normatif tentang pers mengandung beberapa pandangan tentang harapan masyarakat tentang pers dan peran yang seharusnya dimainkan oleh pers tersebut. Meskipun setiap bangsa cenderung menganut teori normatif tersendiri yang khas dan rinci, namun masih terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi berbagai konsep khusus yang dianut oleh berbagai bangsa. Setiap ragam utama teori normatif ini cenderung dikaitkan dengan sistem politik atau pemerintahan di mana pers tersebut menjadi subsistemnya. Contoh-contohnya yaitu authoritarian otoriter, libertarian atau liberal, social responsibility atau tanggung jawab sosial, dan Marxis komunis. Saya akan mengambil contoh dari libertarian. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebangsaan individu dan menghargai rasionalisme serta manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Contohnya dari gambar tersebut, kebebasan pers contohnya di Indonesia sekarang, pers menjadi salah satu pengawas jalannya pemerintah yang ada. Selanjutnya, teori kontemporer. Teori kontemporer merupakan perkembangan dari teori komunikasi klasik dan menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Komunikasi kontemporer biasa diidentikan dengan komunikasi virtual. Komunikasi virtual adalah proses penyampaian pesan yang dikirimkan melalui internet atau media lainnya. Jenis-jenisnya yaitu media equation theory, teori spiral keheningan, teori difusi inovasi Everett M. Rogers, use and gratification, teori determinisme teologi, agenda setting teori, dan juga teori media critical theory. Saya mengambil dari jenis statement. Secara ringkas teori ini menjawab pertanyaan, mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangan ketika berada dalam kelompok minoritas. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa seseorang sering merasa perlu menyembunyikan sesuatunya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Contohnya seperti pada masyarakat di suatu desa yang pendapatannya berbeda dan merasa dirinya itu minoritas, sehingga dia lebih memilih diam dan tidak mengutarakan pendapatnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.